Ini saya dapati memang kebiasaan para ulama itu yang belajar malam. Jadi menghabiskan malam-malamnya untuk murojaah, menyalin, menulis. Banyak yang buta. Seperti Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah menulis hadis di malam hari dengan cahaya api. Itu kan dari lampu yang dibakar dari minyak. Ketika angin berhembus, apinya bergoyang hingga cahaya yang masuk ke mata itu juga nggak stabil seperti itu kan, redup kemudian nyala, redup nyala. Ini akhirnya membuat matanya itu lama kelamaan rusak. Dan ini para ulama dahulu rusaknya anggota tubuhnya itu karena untuk menuntut ilmu itu bukan menjadi suatu hal yang menyedihkan bagi mereka. Justru nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mata ini saya gunakan di malam hari itu untuk apa? Untuk menelaah kitabullah, untuk menelaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk saya jadikan untuk menelaah ilmu. Nah, ini ketika hal tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya, itu bukan suatu hal yang menyedihkan bagi mereka. Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adaytumuna wa 'ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca sebagian dari riwayat peristiwa turunnya wahyu atau turunnya ayat yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, atau yang dikenal dengan peristiwa Gua Hira. Namun kita belum sampai membacanya selesai pada pertemuan yang lalu. Kita baru sampai pada kisah yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah tentang apa yang diucapkan oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha setelah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah mengatakan laqad khasyitu ala nafsi. Aku khawatir terhadap diriku sendiri. Kemudian Ibunda Khadijah memberikan pernyataan yang menghibur diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalla, sekali-kali tidak, wallahi ma yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah tidaklah mencelakakan Anda, menghinakan Anda, tidak akan pernah. Allah memberikan keburukan bagi Anda itu tidak akan pernah. Abada, selama-lamanya tidak akan. Innaka latasirul rahim, karena Anda ini adalah seorang yang selalu menyambung silaturrahim. Wa tahmilul kalla, engkau ini adalah seorang yang selalu mengemban beban. Al-kal yakni athiqal, beban siapa? Beban orang yang memiliki beban. Engkau ada orang yang memiliki beban, engkau yang menanggung beban tersebut. Wa taksibul ma'dum, engkau selalu memberikan kepada mereka yang tidak punya. Al-ma'dum, ini tidak ada, orang yang tidak memiliki. Nah, yang memberikan nafkah kepada mereka yang tidak memiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taqrid dhaif, engkau selalu memuliakan tamu. Satu kebanggaan bagi bangsa Arab itu secara umum kalau tamu datang itu terpuaskan, terlayani. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjunjung tinggi tradisi tersebut. Sebelum Allah Subhanahu Wa Taala angkat beliau menjadi Nabi dan Rasul, beliau sudah punya kebiasaan yang seperti itu. Wa tu'inu ala nawaibil haqq, dan engkau selalu ikut serta berkontribusi terhadap perkara-perkara yang hak, perkara-perkara yang baik-baik, engkau selalu ikut serta di situ. Nah, melihat ciri-ciri yang ada pada sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini, tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keburukan bagi orang yang demikian, tidak. Maka setelah Ibunda Khadijah memberikan
support kata-kata yang seperti ini, Ibunda Khadijah kemudian membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menemui sepupu beliau. Fantalaqat bihi Khadijatu. Khadijah kemudian membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hatta atat bihi Waraqah bin Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza, sampai Ibunda Khadijah bersama dengan Rasulullah menemui sepupu beliau Waraqah ibn Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza. Ibnu ammi Khadijah, beliau adalah sepupunya Khadijah radhiyallahu anha. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Waraqah ini adalah seseorang yang sudah menganut agama Nasrani di masa jahiliyah. Jadi mungkin kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya Waraqah ibn Naufal ini risih atau tidak nyaman melihat tradisi penyembahan berhala, tetapi tidak mengetahui apa yang seharusnya dilakukan karena Nabi belum datang. Tetapi apa yang dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliyah ini nggak benar, ini penyembahan berhala ini nggak benar. Kesyirikan yang ada pada saat itu di tengah-tengah kota Mekah ini nggak benar. Hingga Waraqah ibn Naufal bersama dengan sahabatnya ini pergi ke Syam untuk mempelajari agama-agama yang ada di sana, dan Waraqah mendapati adanya agama Nasrani di situ. Ketika dia mendapati agama Nasrani di wilayah Syam, beliau lebih tertarik dengan agama Nasrani ini karena agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam ini mengajarkan untuk menyembah ilah yang satu. Jadi dia mengajak kepada menyembah ilah yang satu. Akan tetapi para petinggi-petinggi agamanya lah yang kemudian menambahkan ajaran-ajaran baru untuk menyembah kepada Isa alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu kita melihat Nasraninya Waraqah ibn Naufal di sini. Waraqah ibn Naufal menyibukkan diri dengan menyalin kitab-kitab, artinya sumbernya dari kitab, bukan dari fatwanya gereja, bukan dari fatwa gereja. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah, di masa jahiliyah beliau sudah menganut agama Nasrani. Wa kana yaktubul kitabal ibraniyyi, kitabal ibraniyya afwan. Wa kana yaktubul kitabal ibraniyya, beliau menulis menyalin kitab-kitab berbahasa Ibrani. Nah ini kan kitab-kitabnya orang Nasrani. Sumber Alkitab dari agama Nasrani ini jika ditelaah di dalamnya kan tidak ada ajakan untuk menyembah Yesus, nggak ada. Fayaktubu minal Injil, beliau menulis menyalin dari Injil bil Ibraniyah dengan bahasa Ibrani, masya Allahu an yaktub, sebanyak apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini kebiasaan atau keseharian yang dilakukan oleh Waraqah ibn Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza. Wa kana syaikhan kabira. Adapun ciri fisiknya, beliau ini sudah tua, sudah uzur, qad amiya, bahkan sampai buta. Ini saya dapati memang kebiasaan para ulama itu yang belajar malam. Jadi menghabiskan malam-malamnya untuk murojaah, menyalin, menulis. Banyak yang buta. Seperti Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah menulis hadis di malam hari dengan cahaya api. Itu kan dari lampu yang dibakar dari minyak. Ketika angin berhembus, apinya bergoyang. Hingga cahaya yang masuk ke mata itu juga nggak stabil seperti itu kan, redup kemudian nyala, redup nyala. Ini akhirnya membuat matanya itu lama kelamaan rusak. Dan ini para ulama dahulu rusaknya anggota tubuhnya itu karena untuk menuntut ilmu itu bukan menjadi suatu hal yang menyedihkan bagi mereka. Justru nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mata ini saya gunakan di malam hari itu untuk apa? Untuk menelaah kitabullah, untuk menelaah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk saya jadikan untuk menelaah ilmu. Ini ketika hal tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari dirinya,
Itu bukan suatu hal yang menyedihkan bagi mereka. Nah, di sini ketika kita melihat juga kebiasaannya Waraqah ibn Naufal radhiyallahu an, semoga Allah meridai beliau, sampai di usia tuanya beliau itu buta karena aktivitasnya demikian, menyalin kitab, belajar. Maka ditanyakanlah kepada oleh Khadijah kepada Waraqah ibn Naufal, faqalat lahu Khadijah mengatakan kepada Waraqah ibn Naufal, ya bana ammi isma' min ibni akhika, wahai sepupuku, tolong dengarkan ini dari putra saudaramu ini, apa yang hendak diceritakannya. Faqala lahu Waraqah, maka Waraqah mengatakan, ya bana akhi, wahai putra saudaraku, madza tara, apa yang engkau lihat, apa yang engkau alami, kejadian apa yang engkau alami. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dialami oleh beliau di Gua Hira itu. Faqala lahu Waraqah, kemudian Waraqah mengatakan, hadzan namus, ini adalah namus. Secara bahasa namus itu artinya sahibus sir, seorang yang memberikan kabar rahasia. Tapi kabar rahasianya kabar rahasia yang baik. Kalau kabar rahasianya itu kabar rahasia yang buruk, itu namanya jasus, mata-mata. Dia memberikan kabar rahasia yang buruk. Nah, untuk kabar rahasia yang baik itu namanya adalah namus. Tetapi yang dimaksudkan namus di sini adalah para malaikat yang memberikan kabar-kabar baik bagi para nabi terdahulu. Alladzi nazzalallahu ala Musa, yang Allah Subhanahu wa taala pernah turunkan dahulu kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ketika menjelaskan Sahih Al-Bukhari ini dalam riwayat Al-Kushmihini, kata-katanya itu anzala, bukan nazzala. Nah, apa bedanya anzala dengan nazzala? Ini mungkin dalam majelis yang lain pernah saya sampaikan beda antara anzala dengan nazzala. Anzala itu turunnya itu sekaligus. Nah, adapun nazzala turunnya itu berpartai-partai. Dia dalam munasabah yang banyak. Nah, untuk Taurah memang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa sekaligus. Oleh karena itu nanti silakan kalau antum membaca Al-Qur'an, antum mendapati kata-kata Taurah, antum melihat nanti Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menggunakan kata anzala atau kata nazzala. Allah Subhanahu wa taala untuk Taurah dengan Injil, Allah menggunakan kata-kata anzala, artinya turunnya itu dia sekaligus. Nah, adapun di sini ketika namus ini atau malaikat ini dikabarkan oleh Waraqah dengan ungkapan nazzala, dia turunnya itu berkali-kali, tidak hanya sekali saja. Ini memang benar karena malaikat Jibril alaihi salatu wassalam turun kepada Nabi Musa beberapa kali. Pada saat Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari kejaran Firaun, itu kan diturunkan Nabi Musa. Pada saat Nabi Musa berjalan dengan keluarganya melihat ada api di atas gunung, di mana Allah Subhanahu wa taala berkalam dengan Nabi Musa di gunung tersebut, malaikat Jibril turun untuk memberikan wahyu bahwasanya untuk menemui Allah di atas sana gitu. Turun berkali-kali. Ketika Nabi Musa di waktu kecilnya dihadapkan dengan ujian Firaun untuk memilih api atau memilih roti, nah, turun pula malaikat Jibril untuk mengarahkan Nabi Musa kepada api. Nah, ini di dalam kabar tersebut yang menjadikan Nabi Musa ini dalam retorikanya itu kurang pandai dalam retorika. Oleh karena itu Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk untuk mengangkat adiknya itu sebagai kakaknya sebagai pendamping beliau, yaitu Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Meminta Nabi Harun sebagai juru bicaranya Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ini yang berkenaan dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mungkin pertanyaannya di sini, Waraqah ini kan Nasrani. Ketika menyebutkannya di sini, kenapa kok beliau menyebutkan Nabi Musa bukan menyebutkan Nabi Isa? Artinya nabinya sendiri gitu kan. Nah, ada beberapa jawaban yang diberikan oleh para ulama, di antaranya kesesuaian syariatnya Nabi Musa dengan syariatnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Musa itu syariat aturan Taurah itu adalah syariat aturan yang diamalkan oleh Bani Israel. Bani Israel setelah Nabi Musa, meskipun dengan pergantian nabi-nabi yang baru, syariatnya tetap syariatnya Nabi Musa. Jadi tidak diubah-ubah aturannya itu. Meskipun nanti Nabi Daud itu mendapatkan kitab Zabur, di dalam Zabur itu tidak mengubah syariatnya Nabi Musa. Pun demikian juga Injil, hukum-hukum syariat, qanun itu tetap Taurah yang menjadikan pedoman bagi Bani Israel. Nah, Al-Qur'an itu datang untuk mengubah dan mengganti beberapa hukum yang ada di Taurah. Nah, ini diantara kesesuaiannya syariat Nabi Musa dengan syariat Nabi Muhammad SAW.